Di layar ada nggak ya, Ada, Pak. Sekarang ini adalah temuan 9. Karena kemarin sudah UTS. Temanya tentang keamanan dan etika digital di era industri 5.0 dan 6.0. Jadi untuk di era digital ini yang menjadi sangat berharga itu adalah data. Ya. Tantangannya keamanan data digital secara security atau keamanan etika digital, mahasiswa harus memahami hak dan kewajiban digital yang menjadi warga digital yang bijak. Bagaimana yang bijak itu konsepnya dari keamanan, ancaman umum, phishing, malware, ya virus, pencurian identitas digital, penyalahgunaan data, strategi perlindungan, password yang kuat, hindari wifi publik, enkripsi data, gunakan VPN, update software dan sistem operasinya. Kemudian etika digital di sini prinsip utamanya secara respect, menghormati, tidak menyebarkan ujar kebencian atau hoax, responsibility, tanggung jawab, menjaga privasi dan hak cipta. Kemudian integrity atau integritas, jujur dalam akademik, dari plagiarisme atau secara abus ya. Contoh pelanggaran di sini misalkan membajak software, aplikasi, ya, menyalin karya tanpa izin, ya, atau copy paste itu nggak boleh ya, kecuali dalam bidang pendidikan, tapi bukan dalam bidang pendidikan penelitian dan publikasi jurnal atau skripsi ya, ataupun tesis ya, ataupun yang penelitian yang lainnya itu harus sesuai dengan hak kita sendiri. Oke, itu ya. Jadi untuk relevansi di era industri 5 dan 6, industri 5 ini kolaborasinya manusia dan mesin ya. Jadi diprioritaskan adalah manusianya ya sebagai keamanan datanya. Jadi dia yang mengendalikan si robotnya itu ya, si mesinnya. Kemudian di dunia nyata virtual menyatu ya, biasanya kalau ancaman di secara virtual atau di dunia maya biasanya ada manipulasi AI, ya, perang data, perang e-commerce, ya, perang dagang. Kemudian literasi digital ini membantu meminimalisasikan risiko cybercrime. Jadi kalau kalian teteh yang bermain media sosial, hati-hati ya, ada namanya cybercrime atau polisi ya. Polisi itu biasanya ada di pusat ya, ada di Kominfo. Jadi dia tahu kalau yang suka menyebarkan berita hoax ataupun pengambilan data secara yang tidak lazim, yaitu ya, menjaga reputasi digital individu dan organisasi, menyiapkan generasi yang berdaya saing dan berintegritas. Itu untuk relevansi di era industri 5.0 dan 6.0 ya. Ini ada studi kasus ya, kita bacakan. Seorang mahasiswa menggunakan AI untuk menyelesaikan skripsinya, lalu menyerahkan hasil tanpa revisi. Setelah dicek, banyak yang bagian plagiat atau plagiatisme atau tidak sesuai dengan aslinya, datanya tidak valid. Nah, kemudian pertanyaannya, apa pelanggaran etika digital dalam kasus tersebut? Ya, pelanggarannya itu tadi ya, pencurian data atau bukan hak kitanya ya. Jadi harus kalian nanti seminar ini ya masuknya ke pengabdian masyarakat ya. Jadi bisa Kakang Teteh bikin jurnal pengabdian masyarakat. Boleh Teh Umiana sama teman-temannya 3 atau 4 penulis belajar bikin jurnal, nanti dipublikasikan ke dalam platform atau web yang Sinta 2 atau Sinta 3 atau Sinta 4 ya, yang bersinta ya.
Apa bedanya Pak Sinta 4, 3, dan 2 itu? Kalau biasanya yang lebih bagus itu lebih baik Sinta 3 aja udah cukup ya. Kemudian ini ada yang masuk lagi ya. Sehari. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak terhadap reputasi akademik mahasiswa? Reputasi akademik mahasiswa ya buruk ya, atau jelek di masyarakat karena penelitiannya nggak sesuai dengan hak cipta sendiri. Nah, biasanya kalau dilihat berdasarkan hak cipta itu di ini di metode penyelesaian masalah ya. Jadi Kakang Teteh kalau mau kelihatan aslinya itu ada di metode penyelesaian masalah, kemudian judulnya menarik ya, boleh dicatat untuk skripsi nih ya. Pak, saya mau skripsinya mau mengangkat dashboard, boleh, silakan ya. Nanti Kakang Teteh seminar itu foto-foto ya, difoto ya lagi jadi pemateri misalkan, nanti bikin jurnal, dibikin skripsi Pak, boleh ya, silakan aja dibikin skripsi, nanti ajukan ke Kaprodi, saya mengangkatnya tentang dashboard ya, yang menunjang manajemen untuk pengambilan keputusan ya dari sebuah data ya. Jadi datanya itu boleh bebas, mau data tentang tenaga kerja, mau data tentang perusahaan atau pemerintahan, boleh ya. Kemudian ini yang enggak hari ini, bagaimana seharusnya mahasiswa menggunakan AI secara etis? Nah, jadi AI menggunakan secara etis boleh untuk hanya ingin sekedar informasi tentang judul yang diangkat ya, atau landasan teori ya boleh, silakan. Tapi untuk penyelesaian masalah itu biasanya AI tidak mau juga, tidak mau memberitahukan untuk menyelesaikan masalah, tapi harus dari manusianya itu, dari Kakang Tetehnya ya. Jadi Kakang Teteh untuk menyelesaikan masalah itu biasanya asli ya, sesuai dengan apa yang ada di lapangan ya. Misalkan kalau misalkan penyelesaian masalahnya ada di lapangan tentang seminar Power BI atau tentang apa ini dashboardnya yang di kelas RA8, nah berarti ya itu ya harus dijadikan penyelesaian masalah. Untuk penugasan di sini ya yang hari ini gak masuk nih, seperti Kang Ismail tuh ya, terus Kang Wisnu nih ya, kasih tahu Kang Ismail, Kang Wisnu, siapa lagi yang gak masuk hari ini, tolong kerjakan penugasan ini dalam bentuk PDF, di share ke grup ya sebagai ganti nilai absensi. Tolong disampaikan untuk penugasan ini teman-teman yang lainnya juga kepada hari ini temannya yang gak masuk, silakan selesaikan dalam bentuk PDF, dikirim ke grup sebagai bahan pembelajaran teman-teman yang lainnya juga. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf kalau misalnya kita pakai AI, tapi buat ngerapihin tulisan boleh nggak Pak? Kalau boleh ngerapihin tulisan boleh, tapi kalau dalam bentuk misalkan isi dari penelitian itu nggak boleh ya. Itu tadi Bapak sudah katakan kalau, nah ini Kang Ismail baru datang nih, berarti Kang Ismail harus cepat record ini ya, rekam nih Kang Ismail. Tadi pertanyaan untuk merapikan tulisan boleh nggak? Boleh, tapi yang nggak boleh itu tadi isi dari penulisan ya. Misalkan cara penyelesaian masalah itu tidak boleh, tapi kalau landasan teori, ambil teori dari AI boleh, silakan aja, silakan aja. Referensi Itu juga gitu. iya, referensi boleh, tapi kalau untuk penyelesaian masalah itu tidak boleh, harus terjun ke tempat penelitiannya. Misalkan penelitiannya kita tentang apa, misalkan
di tempat kantor atau tempat perusahaan, ya diangkat judulnya tentang apa, misalkan tentang bendahara, ya harus di bendahara di situ, tentang marketing, ya harus di bagian marketingnya itu. Paham? Paham Pak. Kan saya ya pernah nulis novel online gitu. Terus penulisannya itu berantakan, terus saya rapihin pakai AI, tapi malah kena pelanggaran. Biasanya kalau perapihan itu ada beberapa yang novel yang ketentuan, ada ketentuan penulisan novel ya. Kalau ketentuan penulisan novel itu tidak bisa pakai AI, tapi harus secara manual, ya biasanya gitu. Tapi kalau misalkan dalam bentuk tugas, nah itu boleh kalau tugas ya, tugas mata kuliah boleh, sama kayak PDF juga kan, itu merapikan ya. Tapi kalau misalkan untuk publikasi kayak novel, jurnal, terus buku-buku, itu biasanya ada ketentuan dari si penerbitnya, itu tidak boleh ya, tidak boleh pakai AI karena biasanya ada standarisasinya begitu Teo. Iya, soalnya saya nggak pede Pak kalau langsung. Iya, jadi harus manual. Kayak nanti nih gini nih, Kang Tete nanti kan punya laptop nih, terus nanti bimbingan skripsi, kemudian kata dosennya nanti rata kanan kiri, bukan dari dosennya, dari kampus ya, ada buku skripsi ya, panduan skripsi, rata kanan 3, atas bawah kiri 3. Nah itu harus udah ketetapan. Tapi kalau dijebret pakai AI, dia semaunya. AI itu kan ada yang 5, ada yang 6 di atas, ada yang 3, jadi terdeteksinya pelanggaran begitu Teh Om. Saya paham. Ada lagi yang lain? Kang Ismail? Halo Kang Ismail? Ya Pak ya. Kenapa baru masuk? Jalan Pak. Oh, mainnya di jalan. Kang Ismail ini kakaknya Kang Wisnu ya. Kang Ismail kakaknya Muhammad Wisnu. Kan. Bukan. Tapi kok kayak kompak ya, kalau Kang Wisnu nggak hadir, Kang Ismail kadang nggak hadir gitu. Tolong kabari sama Kang Wisnu ya, ini Kang Wisnu belum menyelesaikan UTS. Baik Pak. Puis, ya kabarin, puis juga nih belum. Sama Terara. Baik Pak, baik. Iya, ini Kang Ismail, Kang Wisnu, Kang Terara nih, tiga orang kadang terakhir pengumpulannya, baru yang lain cepat gitu. Kalau Kang Wisnu, Kang Ismail 3 belum. Tapi Kang Ismail ini udah selesai semuanya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Ismail. Iya, itu tepuk tangan dari penonton kedengaran nggak? Menarik. Kang Ismail ada pertanyaan? Tuh dikasih tepuk tangan sama Teh Amelia, Kang Suanda tuh. Tepuk tangan sama Teh Amel, Kang Suanda tuh.